memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan PKK. Pertemuan hari ini membahas tentang sesi yang ke-12 terkait dengan kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ya. Jadi modul pembelajaran hari ini adalah tujuannya untuk mendapatkan praktek cara mencegah penularan penyakit, ya, khususnya diare, malaria, serta penyakit cacingan pada anak dengan cara memperhatikan kebersihan lingkungan. Ya. Jadi penyakit infeksi atau penyakit menular adalah yang disebabkan oleh masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh karena lingkungan atau perilaku yang tidak bersih dan sehat. Nah, jadi ibu-ibu kalau lingkungan atau kebersihan di sekitar rumah kita ataupun di bagian dalam rumah kita yang tidak terlalu bersih, itu akan menjadi sumber penyakitnya yang menular. Nah, jadi memang harus perlu kita memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Nah, misalnya yang menjadi sumber penyakit, kalau kita ini biasanya yang tidak terlalu sering dan rutin mencuci tangan sebelum makan. Kemudian begitu juga dengan BAB atau buang air besar sembarang tempat. Ya. Kalau kebiasaan kita orang di sini biasanya lebih memanfaatkan alam, ya. Jadi banyak apalagi kalaupun sudah dibuat WC-nya atau kloset kamar mandinya, biasanya ibu kalau berdekatan rumahnya dengan pemukiman berdekatan dengan sungai, lebih memilih di sungai dibanding kamar mandi pribadi yang ada di rumah. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan, ya. Kita membuang hajat atau buang air besar itu di sungai, karena juga menjadi sumber penyakit. Ya. Yang menderita penyakit akan mengalami penurunan nafsu makan karena jumlah dan jenis zat gizi yang masuk di dalam tubuh berkurang. Sementara dalam kondisi sakit maka tubuh membutuhkan zat gizi, ya, lebih banyak untuk melawan bibit penyakit, terutama apabila disertai menaiknya suhu tubuh atau demam. Nah, ini tanda-tanda atau gejala kalau kita terkena penyakit atau virus, ya. Sekarang saya mau tanyakan ke ibu-ibu, ya. Pertama itu apa saja yang pernah dialami oleh anaknya kita ketika anak kita dalam kondisi penyakit yang menular seperti virus tadi saya bilang. Batuk, demam, Kalau apa lagi? Seperti apa contohnya? Seperti apa? Ada yang tahu diare itu seperti apa ini? dia merah. Seperti Lemas badan. ya. Apakah pernah mengalami cacingan? Pernah. Nah, ada yang tahu cacingan itu seperti apa? Cacingan. Tanda-tandanya? Cacingan. Ciri-cirinya? Dia loyo. Badan. Ya, apalagi? Nafsu makan kurang. Nah, apalagi? Kita sama-sama sudah paham bahwa gejala-gejala dari diare itu kita sudah tahu. Nah, kemudian gejala-gejala kalau anaknya itu lagi. Jadi cacingan ini bukan hanya terserang untuk anak saja, ya. Orang dewasa juga bisa
bisa terkena yang namanya penyakit cacingan. Nah, kemudian apakah anak kita itu pernah terserang penyakit malaria? Ciri-cirinya penyakit malaria itu seperti apa itu? Ya, apalagi ya, dia menggigil, makan, apalagi meriang tidak? Iya, meriang. Iya, kan? Ada tanda-tanda bintik-bintik di tubuh? Ada. Ada tanda-tanda merah. Oke. Bintik merah. Bintik merah kan? Bintik merah kecil. Bintik merah kecil-kecil. Sama lentok. Nah, itu kurang lebih seperti ciri-ciri kalau anak kita itu lagi terkena gigitan nyamuk ataupun terkena apa? Ya, seperti kayak sarampa, ciri-cirinya seperti itu ya. Dari semua penyakit yang saya sampaikan tadi, kira-kira kalau pada saat terkena dengan anak kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kemana dulu? Dukun. Itu menangani pertama kemana dulu? Puskesmas terdekat ya. Atau yang paling pertama itu kalau jauh puskesmas, nanti kita hubungi kader kesehatan dulu, ke bidan dulu ya. Habis ke bidan, kalau bidan bilang parah, nanti dia buatkan rujukan bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya. Bahwa dalam kebersihan itu sangat penting ya. Hari-hari keseharian kita itu sangat penting supaya mencegah yang namanya penyakit virus, kuman dan lain sebagainya sebagai pemicu kalau kita itu bisa melawan virus yang akan menyerang tubuh kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tidak usah kita memikirkan kebersihan secara umum, tapi lebih dikhususkan kepada kebersihan lingkungan kita sendiri. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.